Jadi, di video Jendela Setan, gue udah nanya nih ke kalian kan. Gue minta ke kalian buat kasih gue challenge. banyak yang ngasih challenge ke gue. Sebagian ada yang manusiawi, dan sebagian lagi ada yang gak manusiawi. Mungkin mereka seneng ngeliat gue menderita, tapi Gue gak takut. Oke, ada beberapa orang yang nantang gua buat bawain cerita sambil makan makanan yang pedes. Jadi, buat di segmen nintingin ini, gua terima tantangan kalian. Ini ada samyang. Bukan endorse ya, bukan endorse. Cuman ini adalah satu-satunya makanan terpedes yang paling gampang gue cari dan yang gue tahu. Oke, kita bikin dulu ya. Mati gue nih, mati. Oke, udah jadi. Sekarang kita mulai tintinginyi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan semoga PPKM segera berakhir. Kembali lagi di House Horror dengan sedikit twist. Pada kali ini gue mau nyeritain pengalaman horornya seseorang yang namanya adalah Al. Seorang laki-laki umurnya 26 tahun. Nah, Al ini punya pengalaman horor sewaktu dia jadi supir truk buat sebuah perusahaan farmasi di kota Sidoarjo. Suatu hari, dia dapat tugas buat nganterin obat ke Banyuwangi. Dan dia ini mesti ngelewatin jalan yang kanan kiri itu hutan. Mungkin kalian yang tinggal di sekitaran Banyuwangi atau pernah lewat hutan ini tahu hutan apa yang gue maksud. Nah, disitulah dia sempat ngalamin sebuah kejadian yang cukup bikin merinding. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Oke, buat jaga-jaga, gue udah siapin air. Oke, lo nggak bisa, gua nggak mau makan gituan, nggak pakai minum, nggak ada. Gua harus siapin air. Udah, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Suapan pertama. Hari itu adalah hari Senin, bulan September tahun 2018. Al kerja kayak biasa, ngirim-ngirim obat buat ke rumah sakit, apotek, dan puskesmas. Orderan barang waktu itu lumayan padat. Tapi perjalanan dia ngirim obat ke Malang sampai balik lagi ke Sidoarjo, semuanya berjalan lancar. Gak ada kendala apa-apa. Sekitar jam 4 sore, dia sampai lagi nih di gudang di Sidoarjo. Pikir si Al, dia bakal langsung istirahat di mes. Secara jam kerja dia emang udah habis. Tapi tiba-tiba si mandor gudang, yang kita sebut aja namanya Pak Agus, nyamperin si Al dan nyuruh dia buat lembur, nganter obat lagi ke kota Banyuwangi. Jadi bayangin tuh, baru sampai udah disuruh berangkat lagi. Sebenarnya dalam hati si Al agak berat tuh. Mana disuruh tepat jam 7 pagi buat nyampe ke sana. Dan itu adalah pertama kalinya dia ngirim obat ke Banyuwangi. Lalu pas dia cek lewat Google Maps, ternyata itu bakalan makan waktu sekitar 9 sampai 10 jam. Mana malam-malam lagi. Tapi mau gimana lagi? Karena emang udah tugas. Ya si Al pikir hitung-hitung nambah pahala lah, nganterin obat buat orang sakit, ngebantuin orang-orang yang di sana yang butuh obat. Singkat cerita, truk pun udah diisi penuh tuh muatan. Dan sekitar jam setengah 8 malam, berangkatlah dia sama keneknya tuh. Kita sebut aja si Said. Dari Sidoarjo terus jalan ngelewatin Pasuruan, Probolinggo, dan masih aman-aman aja. Gak ada kendala sama sekali. Mereka masih ketemu sama kendaraan. Pokoknya jalanan tuh masih rame lah. Tapi ketika mereka tiba di perbatasan Situbondo ke Banyuwangi, di situ dimulai mencekam. Waktu itu udah jam 1 malam. Jalanan sepi banget, gelap. Kanan kiri itu hutan. Al baru sadar kalau dia udah masuk di kawasan yang namanya itu adalah
alas baluran. Suasana yang tadinya hangat tiba-tiba jadi dingin. Ditambah lagi hembusan angin dari jendela samping yang emang sengaja nggak dia tutup. Terus tuh Al sama Syahid jalan sampai kira-kira udah jam 2:30 dini hari. Si Al matanya udah mulai sayup-sayup tuh, udah mulai ngantuk karena kecapean, belum sempat istirahat. Baru nyampe udah disuruh berangkat lagi. Sebenarnya dia kepikiran buat istirahat sebentar di pom bensin, di warung, atau apalah yang pokoknya itu ada orangnya. Tapi bukannya dia nggak mau istirahat, namun jalan yang dilewatin itu cuman hutan belantara doang. Nggak ada istilahnya tuh peradaban. Mau nggak mau, dia mesti ngelanjutin perjalanan sambil nahan ngantuk. Sementara itu, si Syahid enak tidur pules sambil ngorok. Jalanan yang tadinya lurus, masih ada lampu-lampu jalan, sekarang udah belok-belok, naik turun, gak ada lampu-lampu jalan. Penerangan itu cuman dari lampu truk aja. Nah, pas lagi nyetir gitu, tiba-tiba bruk. Al kaget karena dia ngedenger kayak ada yang jatuh ke atap truk 2 kali. Si Syahid juga sampai bangun gara-gara ngedengar suara itu. Dia nanya, apa itu tadi mas? Al cuma jawab, nggak tahu, mungkin kayu jatuh kali. Di situ Al mutusin buat minggir dan berhenti. Dia terus turun buat ngeliat, apaan sih tadi tuh? Syahid juga ikut turun sambil nyalain senter HP. Pas dicek ke atas atap, cek kan tuh, nggak ada apa-apa. Al sorotin lagi tuh senter HP-nya ke segala arah kan. Sunyi, sepi, cuman kedengeran suara jangkrik. Al masih positive thinking waktu itu. Dia mikir kalau tadi itu mungkin kayu atau batang pohon. Tapi kalau bener itu adalah batang pohon, yang jadi pertanyaan adalah, kemana itu batang kayu? Oke lah, setelah itu mereka berdua pun naik lagi ke truk dan ngelanjutin perjalanan. Selang kurang lebih beberapa meter dari tempat tadi, tiba-tiba brak. Lagi-lagi ada suara benda jatuh ke atap truk. Mereka pun berhenti lagi buat ngecek. Dan ketika mereka turun terus ngeliat, gak ada apa-apa. Kondisi masih sama kayak tadi, gelap, sunyi, gak ada siapa-siapa kecuali suara jangkrik. Ya udah, mereka pun balik lagi ke truk dan ngelanjutin perjalanan. Jalan lagi tuh, kira-kira beberapa ratus meter dari tempat tadi. Lagi-lagi, ya kalian bener, brak. Kaget lagi si Al. Dan kali ini suaranya itu kenceng banget, lebih kenceng daripada sebelumnya. Al udah kesel di situ. Dia minggir lagi, berhenti, terus keluar buat ngecek. Dan sama, gak ada apa-apa. Di situ dia udah mulai mikir, ada yang gak beres nih. Pikiran udah kemana-mana tuh. Dia jadi keinget sama film horor yang sering dia tonton. Wah, kondisi waktu itu udah lumayan mencekam lah. Dia pun balik lagi ke mobil dan ngelanjutin perjalanan. Selang 10 menit dari tempat itu, dari kejauhan, di sebelah kiri jalan, kelihatan jelas banget, itu ada nenek-nenek. Waktu itu Al pakai lampu tembak atau lampu jauh, makanya jadi kelihatan jelas. Itu nenek-nenek, pakai pakaian kebaya, motif bunga warna merah putih. Nenek itu sambil gendong kayu bakar di punggungnya yang diikat pakai kain jarik. Nenek-nenek itu ngelambain tangan kayak gini, kayak nyuruh berhenti gitu. Sontak Al bangunin si Syahid tuh. Iya, dia tidur lagi. Dan mereka berhenti ke kiri jalan. Jadi posisi mereka tuh udah ngelewatin si nenek-nenek itu beberapa meter. Syahid nanya kan, ada apa sih mas? Al bilang, itu ada mbah-mbah minta tolong. Oke, turunlah mereka tuh. Pas mereka jalan ke belakang truk sambil nyalain senter HP tuh. Buset,
itu nenek-nenek kagak ada. Al panggil-panggil lah nenek itu kan. Mbah, mbah. Gak ada jawaban. Cuman kedengeran suara mesin truk yang nyala. Said disitu bilang, udah mas, ayo kita pergi. Begitu mereka mau jalan balik ke truk, belum sampai ini ke samping pintu, tiba-tiba samar-samar kedengeran suara perempuan nangis. Al pun langsung nyamperin Said dan nanya, kamu denger gak tadi? Said cuma ngangguk sambil masa muka panik. Al pun langsung matiin mesin mobil karena dia masih penasaran sama suara nangis tadi. Pas mesin mobil dimatiin, suara nangis itu juga hilang. Di situ dia baru sadar. Dia mikir tuh, masa sih di tengah jalan gelap gitu, kanan kiri hutan, malam-malam ada nenek-nenek bawa kayu bakar. Tambah lagi ada suara perempuan nangis yang nggak tahu dari mana. Udah nggak masuk akal ini. Al yang tadinya ngantuk, langsung seger dia. Sialnya, pas Al mau nyalain itu mesin truk, nggak nyala dong. Padahal tadi ini truk baik-baik aja perasaan. Udah gitu, ini truk rajin diservis, yang artinya ya kemungkinan kecil lah buat rusak di tengah jalan tuh. Al sama Said pun mau nggak mau mesti ngecek ke bagian mesin. Dan ketika dicek, semua komponen mesin, kabel, aki, dan segala macem normal. Gak ada yang bermasalah. Tapi Al masih penasaran. Dia coba cek lagi itu mesin. Nah, pas dia lagi ngecek itu, tiba-tiba kecium bau darah yang makin lama anyirnya itu makin nyengat. Dan ternyata si Said juga nyium itu. Dan saking kebawaannya dia sampai nutup hidung pakai tangan. Nah, supaya si Said ini gak tegang, gak panik, dibecandain lah sama si Al. Dia bilang, kamu terakhir mandi kapan sih? Si Said cuma nyengir aja. Al bilang lagi tuh, alah mungkin itu bangke kali. Dah tenang aja. Said ngangguk sambil masih nutup hidungnya. Dia nengok ke kanan, ke kiri, dan tiba-tiba mereka berdua refleks nengok ke arah suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari pepohonan di samping kiri truk. Langsung istighfar Al di situ. Karena bukan cuma suaranya doang yang kedengeran. Ternyata yang ketawa itu juga muncul. Sosok putih, agak samar-samar, hampir kayak bayangan. Rambutnya panjang. Kuntilanak terbang di antara pohon. Said langsung loncat masuk ke dalam truk sambil bilang, ayo mas, jalan. Al sambil jalan masuk ke truk. Dia masih terpaku tuh sama sosok itu. Masih dilihatin sama dia kan. Sosok itu cuma diem aja di tempat. Mukanya gak jelas. Secara cahaya juga remang-remang. Cuman dari lampu truk doang. Itu pun juga ngarah ke depan kan. Al pun coba lagi buat nyalain tuh mesin truk. Truk. Nyala. Set udah kayak di film-film horor. Said dalam mobil udah meringkuk kayak itu sambil nutupin mukanya pakai sarung. Mereka berdua langsung tancap gas pergi dari situ. Al yang tadinya udah kriep-kriep nih mata kan, udah nggak ngantuk lagi. Suapan terakhir nih, finish. Akhirnya dia mikir, kenapa kok jadi digangguin gini ya? Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah. Dia mikir tuh, kenapa ya? Oh, mungkin karena dia ninggalin sholat seharian kali. Alhamdulillahnya, akhirnya mereka sampai juga di tempat tujuan, tepat waktu. Yaitu jam 7 pagi tadi. Dan mereka pun mutusin buat istirahat sampai jam 11 siang. Setelah itu Al pun mutusin buat langsung balik ke Sidoarjo. Karena dia gak mau ngelewatin alas baluran itu lagi malam-malam. Alhamdulillah, perjalanan balik ke Sidoarjo itu aman dan lancar. Cuman si Said aja nih yang pas lewat hutan itu lagi langsung nutup kaca jendela dan nutup muka pakai sarung.
Mungkin dia trauma. Finish. Tantangan nomor 1 selesai. Samyang gua habis. Pokoknya don't try this at home. Never. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua tunggu tantangan kalian selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.